Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadin. Nomor induk mahasiswa 2020-14-19. Saya berasal dari program studi Diploma 4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan membahas tentang K3 di dalam dunia pekerjaan. Perlu teman-teman, perlu sama-sama kita ketahui, demi menunjang keselamatan kerja, perusahaan wajib banget menyediakan alat pelindung diri bagi para pekerjanya. Salah satunya pelindung kepala. Apa sih contoh alat pelindung kepala? Nah, salah satu contoh alat pelindung kepala adalah helm safety. Helm safety merupakan salah satu alat pelindung kepala yang wajib digunakan untuk melindungi para pekerja dari bahaya terkena benda jatuh dari atas, benturan, dan bahaya listrik. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya bekerja di area konstruksi mengandung berbagai risiko yang membahayakan nyawa pekerja, maka pemakaian helm safety semakin penting untuk melindungi pekerja, kontraktor, dan supervisor yang bertugas di lokasi. Jadi semua pekerja diharuskan memakai helm safety selama berada di area kerja. Jadi apa sih standar helm safety? Nah, di Amerika Serikat menyatakan bahwa sebuah helm safety dianggap layak digunakan pekerja jika memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan oleh American National Standard atau ANSI dan International Safety Equipment Association atau ISAA. Sesuai dengan standar terbaru ANSI atau ISAA mengenai warna safety helm, standar ANSI tidak memiliki peraturan atau kebijakan khusus. Setiap industri mungkin memiliki ketentuan warna yang berbeda. Bahkan setiap sektor konstruksi untuk proyek yang berbeda mungkin memiliki ketentuan warna helm safety yang berbeda pula. Jadi bagaimana dengan standar warna helm safety di Indonesia? Nah, sama seperti Amerika Serikat, Indonesia tidak memiliki standar khusus untuk warna safety helm. Namun, Indonesia memiliki regulasi nasional yang terkait dengan helm safety, yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia ISO tentang helm keselamatan industri dan Permenaker Trans nomor PR 08 MN 7 2010 tentang alat pelindung diri atau APD. Intinya, sebagai profesional dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kita bisa mengikuti standar dari Build UK dalam menetapkan warna helm safety yang diterapkan di tempat kerja, khususnya industri konstruksi. Di luar itu, kita juga bisa memiliki standar sendiri karena memang tidak ada standar khusus mengenai warna helm safety yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi warna helm safety di atas bukanlah aturan baku di setiap negara atau perusahaan. Apapun warna safety helm yang digunakan di tempat kerja, yang terpenting adalah fungsinya tetap sama, yaitu melindungi kepala dari risiko tertimpa benda berbahaya di area kerja. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kacamata safety atau kacamata pelindung. Nah, kacamata safety atau kacamata pelindung adalah salah satu jenis APD yang sangat penting. Dari sejumlah alat yang masuk dalam APD, kacamata safety berfungsi melindungi mata kita dari bahaya di lingkungan kerja. Banyak sumber bahaya di lingkungan kerja seperti ruang produksi di pabrik, workshop, tambang, pergudangan, laboratorium, dan lain sebagainya yang mengancam keselamatan mata. Cipratan bahan kimia, proyektil, benda keras, debu, pengelasan atau welding, milling manual, dan grading adalah beberapa contoh di antaranya. Pekerjaan di hampir setiap industri dapat mengalami manfaat dari kacamata pelindung ini. Lalu bagaimana kita memilih kacamata safety helm yang baik gitu, yang aman digunakan? Nah, tipsnya adalah untuk memilih kacamata pelindung yang tepat, kita harus melihat dan menyesuaikan dengan standar industri yang ada. Salah satunya adalah standar ANSI Z87 atau American National Standard Institute Z87.
telah 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 diselaraskan dengan standar perlindungan mata dan wajah yang digunakan di banyak negara. Ini membuat lebih mudah untuk bekerja secara internasional dan memahami persyaratan perlindungan mata menjadi sebuah standar industri. Standar ANSI Z87 mengharuskan adanya tanda pada perlindungan mata yang terkait langsung dengan kemampuan perangkat tersebut untuk bertahan terhadap bahaya tertentu. Nah, berikut beberapa cara atau hal yang perlu diperhatikan saat memilih dan membeli kacamata safety berdasarkan standar ANSI. Nah, yang pertama, dalam membeli kacamata pelindung atau safety glass, perhatikan ada tanda Z87. Ingat ya, Z87.1 di lensa atau frame-nya. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk lensa terbuat dari bahan polikarbonat atau Trifex karena bahan tersebut dianggap terbaik dalam perlindungannya. Yang ketiga, sesuaikan kacamata pelindung dengan lingkungan kerja untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Yang keempat, pastikan kacamata pelindung sesuai dengan kontur muka dari penggunanya atau pekerja sehingga enak dan nyaman dipakai. Yang kelima, pekerjaan memerlukan pelindungan keselamatan tambahan. Carilah bentuk kacamata yang bisa menyesuaikan dengan keperluan tersebut. Sangat penting untuk menggunakan pelindung mata yang tepat untuk banyak pekerjaan, terutama di lingkungan kerja yang berpotensi terjadi bahaya. Kemudian alat yang ketiga yang saya bahas adalah work pack atau baju keselamatan ya. Nah, work pack adalah pakaian keselamatan kerja yang wajib dipakai pada beberapa bidang pekerjaan. Kecelakaan saat bekerja terkadang sulit untuk dihindari. Pemicu utamanya adalah kurangnya kesadaran pekerja untuk mematuhi prosedur yang berlaku di tempat kerja, serta beberapa perlengkapan yang belum memenuhi standar keselamatan kerja. Oleh karena itu, alat pelindung diri atau APD sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan kerja. Baju keselamatan kerja termasuk dalam alat pelindung diri yang dimasukkan dalam kategori wajib dalam bekerja. Baju keselamatan kerja atau pakaian safety atau safety wear lebih dikenal masyarakat sebagai wear pack. Pengguna wear pack wajib digunakan pada pekerja yang memiliki profesi khusus dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan membutuhkan pengamanan khusus seperti pekerja tambang, mekanik kapal, mekanik bengkel, pemadam kebakaran maupun pekerja outdoor dan pekerja sejenisnya. Adapun fungsi workpack pada umumnya adalah untuk melindungi tubuh dari hal yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan saat bekerja. Tingkat perlindungan yang diberikan pun beragam sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi tambahan, selain berfungsi sebagai alat pelindung, pakaian keselamatan kerja juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai identitas. Fungsi identitas bertujuan untuk menyeragamkan pekerja dan menunjukkan identitas jabatan. Kemudian jenis workpack atau baju keamanan dibagi menjadi workpack safety dan workpack biasa. Kemudian keduanya mempunyai fungsi yang sama sebagai alat pelindung diri, namun prioritas perlindungannya berbeda. Workpack safety adalah pakaian keselamatan yang direncanakan dengan desain khusus, bahan khusus seperti bahan anti api pada umumnya dilengkapi dengan bahan reflektif atau spotlight yang digunakan untuk bekerja yang membutuhkan prioritas tingkat perlindungan tinggi, sedangkan workpack biasa dipakai untuk bidang pekerjaan yang membutuhkan tingkat perlindungan sedang. Kemudian model workpack. Jadi yang pertama itu modelnya pakaian safety mempunyai jumpsuit dan berukuran longgar agar lebih leluasa. Yang kedua, workpack memiliki banyak suku di kiri kanan, baik di bagian atas maupun di bagian celana.
Yang ketiga, bagian depannya ada yang menggunakan resleting dan ada yang menggunakan kancing. Yang keempat, baju keselamatan yang khas dan memiliki banyak saku, dibuat agar pemakainya mudah menjangkau alat-alat dan keperluan lainnya untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, itulah beberapa APD yang perlu digunakan saat bekerja atau K3 di suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.